terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semua telah berdiri bank sampah di masing-masing wilayah ketua RW. Bahkan saya lihat di satu RW ada 2 bank sampah ya, kenapa ya? Ada, utama itu kan lebih bagus itu. Artinya apa? Kenapa? Jadi paling tidak mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Kenapa? Karena di wilayah kita sudah ada pemilahan, Pak. Pemilahan sampah yang secara spesifik kita pisahkan antara sampah anorganik seperti botol aqua, ya kan, kertas, besi dan lain sebagainya, dan sampah anorganik sudah kita pilih juga berupa sayur-sayuran, makanan seperti itu. Jadi saya berharap juga dengan adanya giat bank sampah di wilayah itu sekaligus menambah pendapatan warga masyarakat di lingkungan RW. Kenapa? Dengan hasil dari pemilihan itu, contohnya misalkan yang sudah berjalan paling utama itu di RW 16, Pak. Di RW 16 Kelurahan Muskaja. Namanya Bank Sampah Wijaya Kusuma. Itu dia ya secara rutin sering kita lombakan, Pak, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat provinsi. Itu sudah berjalan dengan baik, bahkan pernah mendapat juara juga seperti itu. Jadi saya mohon bank-bank sampah yang ada di perkampungan maupun di perumahan berjalan seperti itu, dan berharap saya jangan bank sampah RW 16 saja yang dilombakan, bank-bank sampah yang lain ada di Muskajaya, Kelurahan Muskajaya itu tetap nanti kita siasati, kita adakan lomba, kita bangun sedemikian rupa seperti bank-bank sampah yang sudah maju terlebih dahulu, contohnya di RW 16 Kelurahan Muskajaya seperti itu. Jadi apa sih dampaknya ketika kita mengumpulkan sampah, memilah sampah? Yang jelas itu kita sampah kita di Kota Bekasi ini satu hari 1.800 ton yang kebuang ke TPA. Itu luar biasa. Itu kita Kota Bekasi aja, Pak, belum. Kita Kota Bekasi di TPS-nya, TPA-nya TPA Sumur Batu, Pak. Kita punya Kota Bekasi TPA Sumur Batu. Itu satu hari 1.800 ton. Bayangin sampah itu. Kali sebulan aja udah berapa? Sekian ton. Itu Kota Bekasi aja. Belum DKI, Pak. DKI punya yang namanya Bantar Gebang. Dia sewa dengan kita, dengan Kota Bekasi. Nah, itu dia khusus TPA Bantar Gebang, pembuangan khusus DKI Jakarta dengan lahan yang ada di Kota Bekasi. Seperti itu. Jadi alangkah senangnya saya, alangkah baiknya ketika warga di RT RW sudah melakukan giat pemilahan bank sampah. Intinya mengurangi sampah yang dibuang ke TPA namun mempunyai nilai ekonomis di warga masyarakat RT dan RW. Paling tidak dari hasil giat tersebut bisa ditabungkan, bisa dibuat membayar listrik, bisa membuat bayar PBB. Itu terserah nanti di lingkungan masing-masing cara pengelolaannya. Ada yang buat pembangunan masjid, ada yang buat infrastruktur perbaikan jalan, ada yang membuat kegiatan lingkungan K3 seperti itu. Itu terserah nanti dari pengelolanya atau pengurusnya yang memanajemen atau yang mengatur sedemikian rupa seperti itu. Jadi sampah sekarang pun di pembuangan TPA Sumur Batu itu tingginya kurang lebih itu 60 meter, Bapak Ibu sekalian. Makanya wajar kalau longsor sampai ada yang kemarin kan yang bahaya meninggal sekali. Karena apa? Karena memang kita udah ketinggian, lahan berkurang, sampah setiap hari numpuk, yang ada open dumping sampai tuang tumpah. Jadi secara terstruktur belum terstruktur. Kita belum ada sistem insinerator kayak daerah lain, ya kan? Artinya apa? Ketika sampah datang diolah, dihancurkan, kemudian dirubah menjadi batu bata, bisa menjadi tenaga energi, tenaga listrik, bisa. Nah, kita belum seperti itu, makanya banyak sampah-sampah di kita sekarang itu di TPA masih bertumpukan. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada keterlambatan teknis pengangkutan sampah di wilayah RT RW.
karena memang sarana di sananya kita kadang-kadang armada aja Pak RW, Pak Forum RW aja kadang nggak saya. Mana Bu gimana nih sampah? Mobil saya nginep Pak 2002 malam karena longsor, karena hujan. Saya mau balasan bagaimana? Karena memang keadaan sebenarnya di sana seperti itu. Nginep Pak, malam aja ada yang nginep mobil. Makanya ketika nginep kita buang terlambat, antrinya itu lumayan Pak, antrinya lumayan. Karena kita membuka akses ke jalan aja itu kemarin sampai berapa? 1 bulan. Kita membuat jalur baru masuk, membongkar sampah yang tinggi 60 cm, kita bikin akses masuk untuk mencari lahan yang baru. Seperti itu. Jadi ya agak rumit ya memang ya udah tugas kita. Namun demikian kita tetap berupaya dari pihak OPTD TPA melaksanakan kegiatan tersebut, jangan sampai pelayanan di wilayah atau di masyarakat di RT RW terganggu. Kita tetap berupaya, namun perlu kesabaran para Pak RT dan RW karena memang kita kendala tesnya ada di TPA Sumur Batu. Seperti itu. Jadi saya terima kasih ini utamanya kalau perumahan Pak Lurah, Pak Sekel sudah berjalan dengan baik kalau saya lihat. Karena dari tim saya juga Bu Rina dengan Bu Endang sering monitor ke wilayah kaitan dengan bank sampah, penimbangannya, artinya berapa hari yang dihasilkan, kemudian juga berapa hari dalam 1 minggu penimbangannya, seperti itu. Dan tadi disinggung dengan Pak Sekel ketika ada yang belum ada tempat bank sampahnya, penimbangan segala macam, itu bisa jatuh secara teknis. Mungkin nanti kaitan dengan Pak PDBMSD ya Pak ya, kaitan dengan pembangunan seperti itu. Jadi saya berharap sih kalau ada bank sampah ya harus punya bangunan, harus punya tempat. Karena apa? Ketika kita menimbang ada hujan, ada panas, di mana kita menyimpannya? Pak Sekali Pak Lurah ya. Seperti itu. Jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah masukan dari saya, dan mohon maklum apabila ucapan dan kata-kata yang kurang dari saya. Saya manusia, sepertinya masih banyak kesalahan. Namun demikian saya mohon maaf dari kesalahan tersebut apabila ada ucapan yang kurang benar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.